Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah, amma ba'd. Sebelumnya kita bahas beberapa bab tentang perilaku syirik kepada Allah Azza wa Jal yang aslinya adalah ibadah, yang kalau itu ditujukan kepada Allah saja itu merupakan tauhid, itu adalah ikhlas, itu adalah ibadah yang benar. Tapi tatkala ibadah-ibadah tersebut ditujukan kepada selain Allah, maka menjadi syirik. Di antara perilaku yang sudah kita pelajari adalah doa, nazar, istighatsah, dan lain-lain. Semua itu adalah ibadah yang disyariahkan. Tetapi tatkala itu ditujukan kepada selain Allah menjadi syirik. Setelah kita bicara tentang istighatsah, kali ini kita berbicara tentang bab yang tidak diberi judul sama sekali oleh muallifnya. Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah menuliskan dalam kitabnya ini babun. Ini adalah bab. Bab apa? Beliau tidak tuliskan, langsung beliau tulis dalilnya. Seakan beliau ingin memberikan kesempatan buat kita memberi judul. Tentunya judul yang bisa kita simpulkan, kita berikan pada bab ini adalah sebuah kesimpulan intisari dari dalil-dalil yang beliau hadirkan pada bab ini. Mari kita perhatikan dalilnya satu persatu, baru kemudian kita simpulkan kira-kira judulnya apa ya. Baik. Babun, ini adalah bab. Qaulullahi ta'ala ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasran wa la anfusahum yansurun. Artinya Allah Ta'ala berfirman, ayusyrikuna, apakah mereka mempersekutukan, ma la yakhluqu syai'an, makhluk-makhluk yang tidak mampu menciptakan apapun, wahum yukhlaqun, justru sebaliknya merekalah yang diciptakan. Makhluk diciptakan tidak bisa mencipta apapun, pantas tidak menjadi tandingannya Allah. Pantas tidak disandingkan dengan Allah, diibadahi bareng-bareng. Allah diibadahi, ini juga diibadahi. Allah diharapkan, ini juga diharapkan. Pantas tak? Wala yastati'una lahum nasra. Dan mereka pun tidak bisa memberi pertolongan. Wala anfusahum yansurun, bahkan menolong dirinya sendiri pun tidak bisa. Jadi ayat ini menunjukkan betapa lemahnya makhluk dan betapa tidak pantasnya seorang makhluk dipersekutukan, dipertuhankan bersama Allah Azza wa Jalla. Apalagi dipertandingkan dengan Allah Azza wa Jal, sama sekali tidak pantas, tidak layak. Pantas kalau Allah Azza wa Jal menyatakan inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang besar. Kezaliman, betul-betul kezaliman, karena kezaliman itu artinya apa? Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ibadah yang mestinya diberikan hanya kepada Allah, ketaatan hanya kepada Allah, rasa takut hanya kepada Allah, menggantungkan segala harapan hanya kepada Allah. Kalau kemudian dibagi dengan sesama makhluk seperti kita, maka sangat tidak pantas. Kenapa? Karena mereka lemah. Makhluk itu lemah. Kelemahannya, pertama, tidak mampu mencipta. Justru makhluk adalah zat yang diciptakan. Yang ketiga,
makhluk itu tidak bisa menolong siapapun, tidak memiliki kekuatan, kemampuan untuk menolong siapapun, justru menolong dirinya sendiri pun tidak mampu. Yang mampu melakukan ini semua hanyalah Allah Azza wa Jalla. Baik, kita berpindah pada ayat berikutnya yang dihadirkan sebagai dalil di sini. Walladzina tad'una min dunih, dan berhala-berhala yang kalian ibadahi, yang kalian pintai, yang kalian mohon-mohon kepadanya, la ma yamlikuna min qitmir, sama sekali tidak memiliki apapun, bahkan hanya sekulit ari saja. Qitmir, qitmir artinya kulit ari. Setipis kulit ari saja tidak mampu menciptakannya, tidak memiliki itu. Apa yang menempel pada tubuh kita sekarang, ada kulit ari, ada darah, ada daging, ada tulang, rambut, dan sebagainya. Ini punya siapa? Siapa yang bikin? Allah Azza wa Jalla, bukan kita. Jadi dalam ayat ini kita dinyatakan sebagai makhluk, kita dinyatakan sebagai zat yang tidak punya apa-apa. Kalau pada ayat sebelumnya kita tidak bisa apa-apa, pada ayat ini kita dinyatakan tidak punya apa-apa. Lalu yang tidak punya apa-apa dan tidak bisa apa-apa, itu pantas nggak menjadi Tuhan? Dipertuhankan? Sangat tidak pantas. Lanjut, in tad'uhum la yasma'u du'aakum. Kalaupun kalian minta kepada berhala-berhala tersebut, mereka itu juga tidak mendengar, tidak mampu mendengar. Bahkan pada tahap mendengar saja tidak bisa. Walau sami'u, seandainya pun bisa mendengar, mastajabu lakum, tidak mampu menunaikan hajat kita. Kita pengen apa? Pengen rezeki, pengen jodoh, pengen jabatan, pengen ekonomi meroket. Enggak. Kemudian ada manusia yang mendatangi pohon, mengharapkan berkah dari pohon yang dianggap berkeramat, atau kuburan wali. Mereka tidak bisa. Pertama, mereka tidak dengar apa yang diinginkan oleh pemujanya. Kalaupun seandainya dengar, mereka nggak bisa menunaikan hajatnya. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Nanti antara yang mempersekutukan dengan yang dipersekutukan, di hari kiamat itu dikumpulkan. Masing-masing ditanya. Maka ketika pihak yang dipertuhankan itu dihadirkan, mereka akan mengingkari, yakfuruna bisyirkikum wala yunabbi'uka mithlu khabir, dan tidak ada yang bisa memberitahukan kepadamu apapun seperti halnya yang diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui. Kita ambil dari ayat ini bahwa makhluk itu di antara kelemahannya adalah tidak punya apa-apa. Di antaranya adalah tidak bisa mendengarkan. Ketika makhluk ini dimintai, seandainya pun dia bisa mendengar karena dia masih hidup misalnya, tapi dia tidak mampu menunaikan apa hajat orang yang meminta. Jadi ini adalah kelemahan di atas kelemahan yang konsekuensinya tidak pantas dipertuhankan. Dalil berikutnya dari hadis Nabi alaihi salatu wassalam, wa fis sahihi an Anasin qal. Dalam hadis yang sahih dari Anas ibnu Malik radhiyallahu an, syujjan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yauma Uhudin wa kusirat rubaiyatuh. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terluka pada saat perang Uhud. Dan bahkan gigi serinya patah. Terkena lemparan kaum musyrikin.
Kemudian apa kata Nabi SAW? Faqal, kaifa yuflihu qaumun syajju nabiyyahum. Bagaimana mungkin suatu kaum akan selamat, akan beruntung di akhirat selama mereka melukai nabinya. Berani-beraninya umat manusia melukai Nabiullah. Nah, fokus kita jangan ke arah lukanya, jangan pada fenomena lemparannya, tetapi fokus pada kalimat berikut ini. Fanazalat, maka setelah Nabi SAW memberikan ungkapan seperti itu, bagaimana mungkin suatu kaum akan beruntung mereka melukai nabinya. Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan ayat, laisa laka minal amri syai'un. Ini teguran kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Azza wa Jalla, laisa laka minal amri syai'un. Kamu tidak memiliki kendali urusan sedikit pun. Artinya nasibmu sendiri itu bukan di tangan kamu, wahai Muhammad. Nasibmu dan nasib semua makhluk itu ada di tangan Allah. Kok bisa-bisanya seorang nabi sampai terluka? Ini sebuah pelajaran penting. Seorang nabi saja yang sangat disayang oleh Allah dan sangat bertakwa kepada Allah, kok bisa terluka? Bisa terkena lemparan? Di saat perang kok tidak sakti ya? Dalam bahasa lain, nabi saja tidak sakti. Kok ada manusia lain selain nabi kok ada yang ngaku sakti? Berarti monyet. Loh, kok monyet? Nah, iya, orang bilang itu kera sakti. Itu cuma sebutan saja. Di dalam bahasa Cinanya itu Sun Gokong. Jadi yang sakti itu cuma kera sakti. Manusia tidak ada yang sakti. Sampai nabi saja tidak sakti. Buktinya ini, pada saat perang Uhud, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi komando kepada pasukan kaum muslimin, wahai para mujahidin, kalian ini aku tempatkan di sebuah tempat yang tinggi namanya Jabal Rumat. Ya, di sebuah bukit. Bukit itu namanya Bukit Pemanah, Jabal Rumat. Itu posisinya tinggi, sehingga ketika pasukan kaum musyrikin datang, waktu itu dipimpin oleh Khalid ibn Walid radhiyallahu an, sebelum beliau masuk Islam. Mereka kaum musyrikin ada di bawah, jadi pasukan pemanah kaum muslimin ini sangat dominan dan sangat mudah untuk mengalahkan mereka. Sehingga kaum musyrikin kocar-kacir. Melihat keadaan di bawah di medan perang itu, rupanya musuh sudah kocar-kacir, maka sebagian mujahidin tergiur karena banyak harta yang ditinggalkan. Mereka ingin mendapatkan harta kaum musyrikin. Nah, di sini pelajaran yang sangat penting. Tatkala dunia dikejar dan mengenyampingkan serta meninggalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akibatnya apa? Kekalahan. Umat ini akan kalah. Akan hilang kejayaannya selama mereka meninggalkan perintah Allah dan Rasulnya. Tidak mengindahkan larangan Allah dan Rasulnya. Larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat perang Uhud itu, keadaan di bawah sana bagaimanapun kalian tetaplah di sini, tidak boleh turun. Ternyata banyak yang turun, hanya tersisa sekitar 9 orang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi pun sampai patah giginya dan banyak yang tumbang di antara kaum muslimin. Karena pasukan kaum musyrikin yang pada saat itu dikomandoi oleh Khalid ibn Walid mengambil strategi baru. Setelah kocar-kacir di ronde pertama, mereka kemudian menyelinap lewat belakang bukit.
Kemudian mereka menaiki bukit sehingga posisi mereka lebih tinggi. Sementara kaum muslimin sudah banyak di bawah. Disinilah terjadi kekalahan di ronde kedua. Walaupun kemudian pada ronde terakhir kaum muslimin dengan pertolongan Allah Azza wa Jalla dimenangkan. Fokusnya pada dalil ini adalah bahwa Nabi pun tidak memiliki kendali keselamatan dirinya sendiri. Yang mampu menyelamatkan Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kepada para pemuja Nabi, orang yang biasa memuja-muji dan mengeluh-elukan Nabi alaihissalatu wassalam, sehingga seakan posisi Nabi itu sejajar dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Terutama kaum sufi yang sudah sampai pada derajat mempersekutukan Nabi Muhammad SAW dengan Allah Azza wa Jalla. Dengan pernyataan-pernyataan mereka tentang Nur Muhammad, bahwa seandainya tidak ada Muhammad, tidak mungkin aku ciptakan dunia ini. Maka ini adalah pernyataan-pernyataan yang sangat jauh dari tauhidullah. Selanjutnya hadis wa fihi an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dalam hadis yang sahih itu juga dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa beliau mendengar langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza rafa'a ra'sahu minar ruku'i." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan ketika selesai ruku', fir rak'atil akhirati minal fajr, pada rakaat kedua salat subuh. Ini pada kejadian tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan musibah kaum muslimin yang disandera oleh kaum musyrikin, maka Nabi alaihi salatu wassalam berdoa, Allahumma la'an fulanan wa fulanan. Ya Allah, laknatilah fulan dan fulan. Ba'dama yaqul sami'allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu. Setelah Nabi alaihi salatu wassalam ruku', kemudian bangun, berdiri dari ruku', i'tidal, beliau mengucapkan sami'allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam berdoa, Ya Allah, laknati si fulan. Ya Allah, laknati si fulan. Allah subhanahu wa ta'ala kemudian menurunkan ayat, Laisa laka minal amri syai'un. Engkau tidak memiliki kendali urusan sedikit pun. Kendali urusan ini hanya ada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang punya kuasa. Karena Allah yang punya kuasa, nabinya sekalipun waktunya terluka, ya terluka. Tidak ada yang sakti. Hanya Allah yang tidak mungkin terkena serangan apapun. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, yad'u ala Safwan bin Umayyah wa Suhail bin Amr wal Harith ibn Hisham. Yang dimaksud fulan dan fulan, di dalam riwayat lain dijelaskan bahwa itu adalah doa dalam rangka melaknati Safwan ibn Umayyah, Suhail ibn Amr, Al-Harith ibn Hisham. Ini adalah suku-suku Arab yang memusuhi Nabi alaihi salatu wassalam dan dakwahnya. Maka turunlah ayat ini, Laisa laka minal amri syai'un. Engkau tidak memiliki kendali urusan sedikit pun. Wa fihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dalam hal ini juga ada hadis melalui jalur riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an, kata beliau, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri pada saat hina unzila alaihi, ketika
turun wahyu wa anzir ashiratakal aqrabin. Berikan peringatan kepada keluarga dekatmu. Faqala ya ma'syara Quraisy. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, hai sekalian suku Quraisy, au kalimatan nahwaha, atau kata yang serupa. Ishtaru anfusakum, belilah diri kalian. La ughni ankum minallahi syai'a, aku tidak bisa membela kalian sedikit pun. Artinya jangan mentang-mentang ada nabi di tengah keluarga kalian, kemudian kalian mengandalkanku. Andalkan amalan kalian sendiri. Masing-masing harus mengandalkan amal salihnya sendiri-sendiri. Ibadah dan ketakwaannya masing-masing. Jangan karena di tengah keluarga kalian ada family yang merupakan nabi, kemudian kalian mengandalkan. Jangan kalian andalkan aku. La ughni ankum minallahi syai'a. Aku tidak bisa menjamin keselamatan kalian dari azab Allah sedikit pun, sama sekali. Ini penting. Kalimat ini penting sekali kita resapi. Apalagi kita orang Indonesia. Ada sebagian masyarakat kalau punya masalah itu kemudian cari backingan. Wah, keluarga saya ada yang jenderal polisi. Oh, kita punya paman TNI. Oh, kita punya kerabat, kita punya keluarga itu di DPR. Kemudian kita andalkan. Tidak bisa. Di dalam Islam, yang harus kita andalkan adalah kesolehan kita. Kitanya benar dulu. Kebenaran yang kita miliki, itulah andalan kita. Kesolehan yang kita miliki, itulah andalan kita. Kalau kita salah, walaupun paman kita seorang nabi, nggak akan bisa nabi itu membela kita. Apalagi cuma sekedar famili saya kiai. Apalagi cuma sekedar paman saya jenderal polisi. Apalagi cuma sekedar uak saya gubernur. Apalagi cuma sekedar saya punya kenalan pengacara. Pengacaramu bisa nanti dibawa di akhirat? Nggak bisa. Urusan-urusan dunia saja tidak bisa kita mengandalkan seperti itu. Kalau kita punya urusan di dunia, sebenarnya kita salah. Kemudian karena kita punya famili TNI, kemudian kita bawa TNI. Mau ngapain ini Bapak TNI? Menjadi backingan urusan kita. Bagaimana kalau kemudian kita dalam persengketaan dengan teman kita, saudara kita itu mengerti hukum, kemudian Bapak TNI ini yang akan diadukan kepada Propam. Bagaimana? Bisa dicabut jabatannya. Jadi biasakan pola pikir yang waras. Kalau kita bermasalah, kita ini berada pada posisi yang benar atau salah. Kalau kita pada posisi yang benar, tanpa backingan pun selamat. Tapi kalau kita salah, kita punya backingan segudang sekalipun, ya tidak selamat. Jadi biasakan pola pikir yang waras. Insya Allah selamat. Kemudian, kata Nabi SAW, Ya Abbas ibn Abdul Muttalib. Beliau menunjukkan ungkapannya kepada pamannya. Wahai Abbas, anak Abdul Muttalib. Artinya pamanku. Wahai mamang, Mang Abbas. Kata Nabi, Ya Abbas. Kalau kita bilang, wahai Mang Abbas. La ughni anka minallahi syai'ah. Aku tidak bisa menjamin keselamatanmu dari azab Allah. Sama sekali. Artinya apa?
Andalkan amal solehmu, andalkan tauhidmu, andalkan ibadahmu sendiri. Jangan mengandalkan aku, mentang-mentang aku ponakanmu seorang Nabiullah. Nggak akan bisa. Nggak akan bisa menyelamatkanmu. Nah, apalagi kalau kita ini udah jauh dari masa Nabi. Hubungan kita dengan Nabi juga bukan siapa-siapa, bukan ponakan, bukan cucu, bukan cicit. Hatta seandainya kita adalah cucunya yang ke-80 kek, yang ke-150 kek. Kemudian misalnya kita ahli maksiat dan kita mengandalkan saya keturunan Nabi, saya Habib di antara habaib, misalnya seperti itu. Lalu kita andalkan begitu, tidak bisa. Kalau Anda tukang mabok, walaupun Anda adalah cucu dan cicit Nabi, ya tetap tidak selamat. Jangan pernah mengandalkan saya keturunan siapa, saya famili siapa. Kita harus bertanggung jawab atas diri kita masing-masing di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kemudian lanjut kata Nabi SAW, beliau sekarang mengarahkan kepada bibinya. Kalau tadi pamannya, sekarang bibinya. Bibinya bernama Safiyah. Ya Safiyah, ammata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Safiyah, bibi Rasulullah. Perhatikan nih, ungkapannya ini. Wahai Safiyah, bibi Rasulullah. Kalau tadi Abbas, putranya kakekku. Putra kakekku berarti paman. Sekarang bibi. Wahai Safiyah, bibi Rasulullah. La ughni anki minallahi syai'a. Aku tidak bisa menjamin keselamatanmu sama sekali. Oke, itu bibi. Barangkali kalau anak mah bisa gitu. Enggak. Anak, istri, bibi, family, apalagi cuma pernah kenalan. Enggak bisa. Sekarang kepada putrinya. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan kepada putrinya, Fatimah radhiyallahu anha, ya Fatimah binta Muhammadin, wahai Fatimah, anakku sayang, putri Muhammad, salini mimmali. Kalau urusan harta silahkan kamu minta apa saja nak. Kalau zaman kita sekarang ya bapaknya kaya misalnya, ya punya drone, punya pesawat telepon, punya mesin klepon, punya apa lagi. Kamu minta apa nak? Bapak kasih nak. Begitu Nabi SAW kepada putrinya. Ya Fatimah binta Muhammadin salini min mali ma syi'ti. Terserah kamu mau minta apa nak? Harta bapak nih, silahkan. Tapi urusan keselamatanmu di akhirat, la ughni anki syai'an. La ughni anki minallahi syai'an. Kalau kamu berdosa dan Allah berkehendak untuk mengazabmu, bapakmu ini nggak bisa membelamu. Jadi jangan pernah berkhayal bisa mengandalkan family untuk keselamatan di akhirat. Saya wasiatkan, saya nasihatkan kepada teman-teman, saudara-saudaraku kaum muslimin yang kami cintai karena Allah Azza wa Jalla. Di antara kita ada yang menganut pemahaman bahwa kalau kita mengikuti kiai tertentu atau mengikuti tarekat tertentu, mengikuti Asy-Syaikhul Akbar dalam sebuah tarekah, maka kita sudah aman. Kenapa? Ada jaminan. Syaikhut Tariqah menjamin keselamatan kita. Dalam masalah ini saya punya cerita tersendiri. Di sekitar tahun 2002 saya diundang di sebuah masjid. Ternyata di masjid itu telah berkumpul sekelompok orang yang memakai jubah putih semua, pakai imamah putih. Ya, saya diundang. Ternyata imam masjid yang mengundang saya itu meminta agar saya meladeni syubhat dan menepiskan syubhat yang dibawa oleh tarekat tersebut. Tarekat tersebut bernama Tariqah Idrisiyah.
Tarekat Idrisiyah ini yang kemudian dihadiri juga, kata mereka ini Asy-Syaikhul Akbarnya. Begitu terjadi perdebatan cukup panjang dan akhirnya nampak emosi meledak-ledak dari Asy-Syaikhul Akbar. Saya sambil ditunjuk di hadapan muka saya, dia bilang, ini yang mengatakan Asy-Syaikhul Akbarnya. Di akhirat nanti saya tidak bisa menjaminmu. Saya tidak akan menjamin kamu. Saya jadi pengen ketawa, cuma ini majelis nggak cocok untuk saya ketawain. Mereka akan semakin kalap kalau seandainya saya ketawa di situ. Jadi nampak meremehkan. Tapi saya katakan saja, ya, terima kasih Bapak tidak menjamin saya. Dan memang tidak ada manusia yang bisa menjamin siapapun. Jangankan Bapak, saya tidak sebut Asy-Syaikhul Akbar, saya sampaikan Bapak saja. Jangankan Bapak yang saya tidak kenal, Bapak pun tidak kenal saya. Ayah saya saja tidak bisa menjamin keselamatan saya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap putrinya saja tidak pernah berani mengatakan saya bisa jamin kamu selamat di akhirat. Kenapa? Karena kamu putriku. Nggak ada. Apalagi Anda. Naif sekali. Tapi begitulah memang akidah dan pemahaman yang ada di sekitar orang-orang yang mengikuti tarekat sufi. Maka dari itu, Thariqah Sufiyah itu cara beragamanya berdasarkan kultus individu. Kultus terhadap individu Asy-Syaikhul Akbar. Guru mursyid. Itu dikultuskan. Nanti ketika wafat, ketika dia sudah mati, ya karena ini dianggap wali, maka kemudian murid-muridnya berkumpul di sekeliling kuburannya dan mereka minta berkah dari kuburan gurunya. Dan seterusnya dan seterusnya, seperti itulah. Dan setiap tahun dibuat apa namanya itu haul. Ya, haulan. Haul, ada istilah haul. Haul itu berarti berulangnya setiap tahun. Ketemu lagi pada tahun berikutnya. Istilah haul dalam syariah itu adanya pada zakat. Kita punya harta harus dizakati karena salah satunya adalah, salah satu faktornya kenapa harus kita zakati, selain mencapai nisab, juga sudah mencapai haul. Mencapai haul. Tapi ini ada apa haul dengan kuburan? Ya, ala kulli hal. Berbicara tentang syariat Islam, berbicara tentang Al-Quran dan Sunnah, berbicara tentang bagaimana contoh Nabi dan para sahabat Nabi mengajarkan, memahami, mengamalkan Islam ini. Adapun jika ada pemahaman, ini ada wali, ada tarekat tertentu, kemudian menjadikan Syekhul Akbar dari tarekat tersebut atau mursyidnya, ya guru mursyidnya menjadi orang yang dikultuskan. Nah, itu tentu saja kita tidak menganggap itu sebagai ajaran Islam, bukan dari Islam. Atas dasar apa? Atas dasar hadis-hadis, ayat-ayat dan hadis-hadis yang kita baca sekarang ini sangat jelas. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menafikan adanya KTBLC, adanya rekomendasi. Ini putriku, ya Allah, jangan sampai dia masuk neraka ya Allah. Nggak ada. Dan contoh lain sebelumnya, di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam punya putra kesayangan bernama Kan'an. Saat banjir tiba, apa nasib Kan'an? Tenggelam bersama kaum musyrikin yang lain. Walaupun Nabi Nuh alaihissalam memanggil-manggil dia saking sayangnya kepada anak.
Ya bunayya arkam ma'ana. Hei anakku sayang. Ya bunayya. Sebutannya saja bunayya. Untuk menunjukkan apa? Sighah tasghir ini, wazan tasghir ini untuk menunjukkan sayang. Ya bunayya, hei anakku sayang. Ayo sini nak, ikut sama bapak nak. Naik perahu, sini. Jangan ikut bersama orang-orang kafir. Nantangin putranya, ya, si Kan'an. Sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma. Aku akan terus berenang sampai mencapai puncak gunung. Ya, kata Nabi Nuh, la asimal yawma min amrillah. Nggak ada yang bisa menolong siapapun kecuali Allah Azza wa Jalla. Baik, ikhwas sekalian, kita sudah baca semua dalil dan bab ini cukup menyita waktu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang besar atas kesabaran kita dalam mengikuti kajian ini, dan semoga Allah Azza wa Jalla menetapkan kita semua mati dalam keadaan tauhid. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.